Penciptaan alam semesta menurut Islam. Alam menurut segi bahasa adalah segala hal yang ada di langit dan di bumi. Ilmuwan menyatakan bahwa alam semesta adalah kosmos, yakni ruang angkasa serta semua benda langit yang terdapat di dalamnya. Menurut definisi ilmu agama, alam adalah segala sesuatu selain Allah. Alam bukan saja benda-benda angkasa atau bumi dengan segala isinya, tetapi juga yang terdapat antara keduanya. Bahkan semua yang berwujud, baik yang telah diketahui manusia maupun yang belum mereka ketahui. Kata alam seakar dengan kata alamat artinya suatu yang menjelaskan sesuatu lainnya. Alam semesta adalah alamat yang sangat jelas menunjuk Allah, pencipta yang Maha Esa, Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui. Para ilmuwan empiris menyatakan alam berubah menjadi gumpalan debu, dan Al-Quran telah sejak dahulu menunjukkan mengenai proses yang mendasari formasi alam semesta yang menghasilkan komposisi planet yang terhampar di jagat raya ini dalam firman berikut. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Fussilat surat ke-41 ayat 11-12. Al-Quran tidak mengajukan metode atau teknik baru dalam masalah ini. Ia justru menunjukkan adanya eksistensi sesuatu dengan menunjukkan kehidupan yang terjadi di alam semesta itu sendiri. Al-Quran menggunakan argumentasi untuk membuktikan adanya kehidupan di balik materi dengan menggunakan pemikiran yang telah diperoleh manusia melalui pengalamannya dalam mempelajari alam semesta. Al-Quran mengajak manusia untuk mengenal Allah beserta kemahasempurnaannya melalui kesempurnaan dan keutamaan hukum-hukumnya serta manifestasinya seperti yang terlihat dalam dunia materi. Al-Quran menegaskan bahwa ledakan besar mengubah alam berbentuk gumpalan asap, lalu dari asap itulah Allah menciptakan semua benda-benda angkasa. Asap yang tersisa kemudian memenuhi ruang-ruang di antara benda-benda angkasa. Asap tersebut pernah diambil gambarnya di beberapa sisi jagat raya yang sudah terpantau. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bintang-bintang baru yang tercipta dari asap tersebut. Bintang-bintang itu terletak dalam kabut atau nebula, persis seperti pada masa awal penciptaan. Al-Quran dalam 6 ayat menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam semesta, penghancuran dan pengembaliannya ke bentuk semula secara sempurna, indah teliti, harmonis dan mengagumkan. Ayat-ayat tersebut meliputi lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Al-Waqiah ayat 75 sampai dengan 76. B. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Ad-Dasariyat ayat 47. C. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Al-Anbiya ayat 30. D. Kemudian manusia ke langit dan langit itu masih berupa asap. Fussilat ayat 11. Ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Al-Anbiya ayat 104. F. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Ibrahim ayat 48. Penciptaan alam semesta menurut sains atau teori Big Bang.
Para ahli sains banyak mengemukakan teori yang menjelaskan asal-muasal terciptanya alam semesta. Salah satunya teori Big Bang yang sampai sekarang tetap diterima sebagai permulaan awal semesta, meskipun beberapa ahli astronomi lain agak meragukan teori tersebut. Teori Big Bang mengemukakan bahwa alam semesta pernah sangat padat. Pendapat lain mengatakan bahwa alam semesta berawal pada waktu tertentu melalui ledakan telur kosmik yang disebut dentuman besar yang kira-kira 10 miliar sampai 20 miliar tahun yang lalu, dan mengembangnya alam semesta sekarang adalah kelanjutan dari dentuman besar. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta pada mulanya adalah sangat padat dan sangat panas. Pada peristiwa awal, ia mengalami ledakan kosmis yang dikenal dengan Big Bang yang terjadi pada sekitar 10 hingga 20 miliar tahun yang lalu. Sejak saat itu, alam semesta mulai mengembang dan mendingin. Teori ini didasarkan pada persamaan matematika yang dikenal dengan persamaan bidang Field equation, yakni teori umum relativitas yang disusun oleh Albert Einstein pada tahun 1915 secara berturut-turut. Teori ini disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan seperti Alexander Fredman 1922, Edwin Hubble 1929, dan Fred Hoyle 1950. Teori-teori tersebut menyumbangkan perspektif-perspektif yang lebih kaya tentang alam semesta. Dan hingga hari ini, teori-teori tersebut terus disempurnakan dan masih dianut sebagai teori terpopuler di kalangan sains dan manusia modern pada umumnya. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan teori Big Bang, dapat disimpulkan bahwa 1. Al-Quran dalam 6 ayat menjelaskan bagaimana proses penciptaan alam semesta, penghancurannya dan pengembaliannya ke bentuk semula secara sempurna, indah, teliti, harmonis, dan mengagumkan. Ayat-ayat tersebut meliputi Quran Al-Waqiah surah 56 ayat 75 sampai 76. Quran Az-Zariyat surah 51 ayat 47, Quran Al-Anbiya surah 21 ayat 30, Quran Fussilat surah 41 ayat 11, Quran Al-Anbiya surah 21 ayat 104, dan Quran Ibrahim surah 14 ayat 48. 2. Teori Big Bang didasarkan bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang yang banyak diakui kebenarannya oleh para ilmuwan. Hal ini didukung fakta ilmiah baik secara kajian teoritis maupun penyelidikan melalui pengamatan langsung. Di antaranya 1. Radiasi termal, 2. Radiasi latar belakang kosmik, 3. Hukum termodinamika, 4. Prinsip antropik, 5. Teori kuantum. 3. Terdapat peningkatan pemahaman konsep mahasiswa setelah diterapkan perkuliahan, berorientasi, wahyu memandu, ilmu diperoleh, rata-rata nilai N, gain sebesar 0,60 secara keseluruhan, termasuk kategori sedang.